Shalom, damai di hatiku. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan F. Pulalang pada hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan para pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus juga mengurapinya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Amsal Sulaiman pasal 1 ayat 20 sampai ayat 27. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata begini: Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Demikianlah firman Allah yang berbahaya kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah jangan menoleh ke belakang. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, pasti kita ingat akan kisah istri Lot yang menjadi tiang garam. Kejadian pasal 19 ayat 26 mengungkapkan hal tersebut. Karena tindakan yang sederhana, dia menoleh ke kota Sodom dan Gomora. Dia menoleh ke belakang dan ia menjadi tiang garam. Tindakan sederhana dalam hidup kita dapat mengakibatkan malapetaka yang besar, sama seperti istri Lot. Dia hanya masih mengingat hal-hal duniawi yang ada di Sodom dan Gomora. Dengan kata lain, dia menoleh ke belakang. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, bagaimana dapat menjalani dan mengisi hidup dengan baik dan benar? Yang diperlukan sangat sederhana, yaitu kemauan untuk berbalik, kemauan untuk bertobat, dan mengarahkan langkah ke arah yang benar bersama Tuhan Yesus. Tindakan itu dimulai dari hati yang terbuka dan diarahkan pada tuntunan hikmat Tuhan. Untuk tindakan ini, kesungguhan, kemauan, dan kecermatan dalam melihat dan menjalani hidup sangat-sangat penting. Untuk setiap perbuatan yang dilakukan pasti ada konsekuensi dan risikonya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, menoleh pada hikmat Tuhan berarti mau membuka diri untuk menerima tuntunan yang benar bersama Tuhan. Pedoman yang sejati sehingga dapat memulai dan menjalani hidup dengan baik dan benar. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, berpaling atau menoleh pada hikmat Tuhan adalah sebuah keputusan dan tindakan awal untuk menghindari jalan hidup yang penuh jebakan dan penuh cobaan, penuh godaan yang menggoda dan sangat mengancam. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kiranya kita diberikan keteguhan hati untuk berpaling pada hikmat Tuhan, untuk menjalani hidup yang penuh dan diberikan Tuhan dengan segala yang baik dan benar, sehingga kebaikan dan kebenaran serta kebahagiaan dapat kita kecap dan kita menikmati dari kehidupan ini. Itu yang firman Tuhan katakan, berpalinglah kamu kepada teguran Tuhan. Jadi kita harus terbuka hati kita untuk ditegur Tuhan kalau kita berbuat dosa. Lalu Tuhan katakan, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Tuhan ingin memberitahu kepada kita hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan kalau kita mau hidup bahagia, kalau kita mau hidup diberkati oleh Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini dapat mengubah hidup kita semakin lebih baik ke arah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih teguran firman Tuhan yang mengajar kepada kami supaya kami tidak menoleh ke belakang. Sama seperti istri Lot, dia masih memikirkan hal-hal duniawi. Tapi ajar kami Tuhan supaya kami selalu menoleh
ke depan, melihat ke depan dengan masa depan yang cerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.